Halo semuanya, kita semua pasti sering mendengar cerita hantu dan urban legenda dari berbagai negara, salah satunya Jepang. Salah satu legenda hantu paling terkenal di Jepang adalah Kuchisake Onna. Kuchisake Onna, atau wanita dengan mulut terbelah, adalah cerita hantu yang sangat populer di Jepang. Legenda ini telah beredar di masyarakat Jepang selama berabad-abad dan terus menjadi topik perbincangan yang menarik. Asal-usul dan popularitas Kuchisake Onna menjadikannya salah satu legenda paling menakutkan di negeri Sakura. Konon legenda Kuchisake Onna berasal dari zaman samurai kuno, di mana seorang wanita cantik mengalami nasib tragis yang menyebabkan dia kembali sebagai roh penasaran. Kepopuleran cerita ini semakin meluas di masyarakat Jepang, terutama di era modern karena sering diadaptasi ke dalam berbagai bentuk media seperti film, manga, anime dan game. Namun, kisah Kuchisake Onna bukan sekedar urban legenda biasa. Popularitas dan kesan menakutkan dari cerita ini begitu kuat di masyarakat Jepang sehingga mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Banyak masyarakat Jepang yang masih takut dengan legenda Kuchisake Onna dan cerita ini bahkan mempengaruhi budaya populer di Jepang. Maka tak heran jika Kuchisake Onna tetap menjadi salah satu legenda paling menakutkan di Jepang hingga saat ini. Itulah sedikit informasi mengenai Kuchisake Onna sebagai legenda hantu terkenal di Jepang. Tertarik untuk mengetahui lebih banyak? Mari kita jelajahi misteri Kuchisake Onna dalam video ini. Kuchisake Onna, atau wanita dengan mulut terbelah, adalah salah satu legenda hantu paling terkenal di Jepang. Kisah tersebut telah menyebar luas di masyarakat Jepang dan terus menjadi topik perbincangan yang menarik. Menurut cerita asal-usul yang beredar, Kuchisake Onna konon berasal dari masa lalu yang sangat kelam. Beberapa versi cerita asal-usulnya sendiri cukup seram dan mengerikan sehingga semakin menarik untuk ditelusuri. Cerita awal mengenai asal-usul Kuchisake Onna berasal dari cerita rakyat Jepang yang telah tersebar selama berabad-abad. Menurut cerita yang beredar, Kuchisake Onna adalah seorang wanita cantik pada zaman samurai yang hidup di Jepang kuno. Wanita tersebut disebut-sebut menjadi korban kekejaman suaminya yang menikamnya dengan pisau hingga mulutnya terbelah dari telinga ke telinga. Teror yang dialami wanita ini mengubahnya menjadi roh penasaran yang selalu ingin membalas dendam. Salah satu versi cerita asal Kuchisake Onna menceritakan bahwa wanita tersebut terlihat berkeliaran dengan topeng atau kain menutupi wajahnya. Wanita itu sering bertanya kepada orang yang ditemuinya, "Watashi kirei," yang artinya, "Apakah aku cantik?" Jika orang tersebut menjawab, "Tidak," dia akan membunuh mereka dengan pisau yang dimilikinya. Namun, jika mereka menjawab, "Ya," dia akan melepas topengnya dan bertanya lagi, "Bagaimana kalau sekarang?" Jika mereka berpikir sebaliknya dengan meragukan kecantikannya, maka dia akan membunuh mereka. Namun jika mereka tetap mengatakan, "Ya," maka wanita itu akan meninggalkan mereka dengan mulut terbelah dan membiarkan mereka terjebak dalam keadaan teror. Masih ada berbagai versi cerita asal-usul Kuchisake Onna lainnya yang turut membuat urban legenda ini semakin menakutkan dan terkenal di Jepang. Beberapa versi cerita ini mungkin memiliki nuansa yang sedikit berbeda satu sama lain. Namun semuanya menciptakan daya tarik legenda Kuchisake Onna dan membuatnya tetap hidup dalam budaya Jepang. Penampilan Kuchisake Onna memiliki ciri khas yang unik dan sangar. Seorang wanita dengan paras cantik, namun mulutnya terbelah dua, membuat siapapun yang melihatnya ngeri. Tak hanya itu, tingkah dan tindakannya yang misterius juga kerap menimbulkan ketakutan yang mendalam di masyarakat Jepang. Menurut Anda, apa yang membuatnya begitu menakutkan? Dalam berbagai cerita dan legenda, Kuchisake Onna sering digambarkan sebagai seorang wanita cantik berambut panjang, berpakaian serba merah atau serba putih, dan selalu menutupi wajahnya dengan topeng atau kain. Penampilannya yang menyeramkan dan misterius menjadi ciri khas Kuchisake Onna. Kuchisake Onna sering terlihat berkeliaran di malam hari, mencari korban malang. Dia akan mendekati orang-orang, terutama anak-anak, dan bertanya apakah mereka menganggapnya cantik. Respons mereka akan ditentukan oleh nasib mereka sendiri. Berbagai kelakuan Kuchisake Onna membuat masyarakat Jepang sangat takut dengan kehadirannya.
Ia menjadi simbol ketakutan dan kecemasan banyak orang, terutama anak-anak yang kerap menjadi sasaran cerita seram tentang Kuchisake Onna. Bagaimana menurutmu? Apakah Anda percaya dengan keberadaan makhluk ini? Mari kita bahas lebih lanjut di video ini. Kisah Kuchisake Onna juga mempengaruhi budaya populer Jepang. Banyak masyarakat Jepang yang masih takut dengan legenda ini, bahkan sampai berdampak pada kehidupan mereka sehari-hari. Dalam masyarakat Jepang, kisah Kuchisake Onna mempunyai dampak yang signifikan terhadap budaya populer dan kehidupan sehari-hari. Makhluk ini telah menjadi ikon horor yang mempengaruhi banyak aspek kehidupan Jepang. Kisah Kuchisake Onna telah diadaptasi ke berbagai media seperti film, manga, anime, bahkan video game. Popularitasnya dalam budaya populer Jepang telah menciptakan cerita baru berdasarkan legenda Kuchisake Onna. Di era digital saat ini, kisah-kisah seram tersebut bahkan tersebar dan menjadi topik populer di media sosial, menambah citra makhluk tersebut sebagai simbol ketakutan. Banyak orang, terutama anak-anak, tumbuh dalam ketakutan akan kehadiran Kuchisake Onna. Beberapa bahkan menghindari jalan-jalan yang dianggap sebagai tempat mereka berkeliaran. Oleh karena itu, Kuchisake Onna bukan sekadar cerita seram biasa, namun sudah menjadi bagian dari identitas budaya populer dan masyarakat Jepang. Banyak fakta dan mitos seputar Kuchisake Onna yang perlu kita pecahkan. Dari berbagai sumber, terdapat perbedaan antara kenyataan dan penafsiran berlebihan terhadap Kuchisake Onna. Apa faktanya? Beberapa fakta Kuchisake Onna yang mungkin mengejutkan adalah asal-muasal cerita ini tidak sepenuhnya jelas. Sepanjang sejarahnya, cerita Kuchisake Onna telah banyak mengalami variasi dan adaptasi sehingga sulit untuk menentukan versi aslinya. Hal ini membuat cerita ini semakin misterius dan menarik bagi banyak orang. Perlu diingat bahwa Kuchisake Onna awalnya hanyalah bagian dari cerita rakyat Jepang yang dijadikan sebagai cerita penakut bagi anak-anak. Namun seiring berjalannya waktu, cerita ini disalahartikan oleh sebagian masyarakat sehingga menimbulkan munculnya mitos dan penafsiran yang berlebihan. Misalnya saja cerita Kuchisake Onna benar-benar ada dan menimbulkan teror di masyarakat. Hal ini tidak berdasar dan tidak boleh dianggap sebagai fakta. Padahal, Kuchisake Onna merupakan tokoh fiksi yang lahir dari cerita rakyat Jepang. Banyaknya informasi yang beredar di masyarakat tentang Kuchisake Onna sebaiknya dianggap sebagai hiburan belaka, bukan kejadian nyata. Oleh karena itu, penting untuk membedakan antara kenyataan dan penafsiran berlebihan terhadap Kuchisake Onna. Meski cerita ini menarik dan menggugah rasa penasaran, namun perlu kita ingat bahwa Kuchisake Onna hanyalah sebagian dari imajinasi dan cerita orang, bukan kejadian nyata. Cerita seram tentang Kuchisake Onna telah menjadi bagian integral masyarakat Jepang selama berabad-abad. Sejak zaman kuno, legenda wanita cantik dengan mulut robek ini telah membuat takut orang-orang di seluruh negeri, menimbulkan rasa takut dan cemas yang mendalam. Kuchisake Onna mempunyai kemampuan menghantui pikiran dan menimbulkan kengerian bagi siapapun yang mendengarnya. Salah satu kisah yang paling terkenal adalah kisah seorang pemuda yang pulang larut malam setelah bekerja. Di tengah perjalanan yang gelap, tiba-tiba ia melihat sosok wanita cantik bertopeng cirimen berdiri di tengah jalan. Ketika dia mendekati wanita itu, tanpa basa-basi lagi, wanita itu bertanya, "Apakah saya cantik?" Tanpa sepengetahuan sang pemuda, wanita tersebut memang adalah Kuchisake Onna yang sudah terkenal di daerah tersebut. Tanpa pikir panjang, pemuda itu menjawab, "Ya, kamu cantik sekali." Namun, reaksi Kuchisake Onna tidak terduga. Dengan cepat, dia mulai mengeluarkan senyuman menakutkan saat dia melepas topengnya, memperlihatkan mulutnya yang terbelah dari telinga ke telinga. Pemuda itu jatuh ketakutan dan berusaha melarikan diri. Namun Kuchisake Onna mengikuti dan mengintainya hingga akhirnya menghilang. Kisah lain menceritakan tentang seorang gadis kecil yang pulang sendirian setelah belajar di sekolah. Di tengah perjalanan, dia merasa sedang diikuti oleh seseorang. Gadis kecil itu mulai berjalan lebih cepat, tetapi langkah yang mengikutinya juga semakin cepat. Dia berbalik untuk melihat siapa orang itu.
dan ternyata itu adalah Kuchisake Onna. Tanpa disadari, gadis kecil itu terjebak dalam permainan mengerikan yang dimainkan oleh Kuchisake Onna. Setiap kali gadis itu mencoba bersembunyi, Kuchisake Onna dengan cepat muncul kembali. Akhirnya Kuchisake Onna berhasil menakuti gadis kecil itu hingga dia takut keluar rumah sendirian. Dalam masyarakat Jepang, cerita seram tentang Kuchisake Onna telah melekat erat dalam budaya mereka, berfungsi sebagai peringatan akan bahaya dan bahaya yang mungkin mengintai di malam hari. Meski hanya sekedar cerita, namun ketakutan terhadap Kuchisake Onna sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari psikologi kolektif masyarakat Jepang. Mengingat poin-poin penting yang telah kita diskusikan sebelumnya, kita telah menjelajahi legenda urban Kuchisake Onna yang mencekam hantu wanita Jepang dengan wajah terbelah. Kita mulai dengan mengeksplorasi asal-usul cerita ini, kemudian beralih ke pemahaman dampaknya terhadap budaya populer Jepang dan bagaimana hal itu menyebar dalam masyarakat modern. Selain itu, kami juga membahas berbagai versi dan variasi cerita yang menunjukkan betapa luasnya pengaruh Kuchisake Onna dalam sastra kontemporer, film, bahkan legenda urban. Sekarang saatnya kita mengakhiri penjelajahan Kuchisake Onna. Namun, saya ingin tegaskan bahwa legenda ini bukan sekadar cerita seram. Lebih dari itu, Kuchisake Onna memberi kita kesempatan untuk memahami bagaimana sebuah cerita dapat mencerminkan kegelisahan, norma-norma sosial, dan bahkan spekulasi tentang keadilan. Oleh karena itu, saya mengajak Anda untuk terus mengeksplorasi dan mengeksplorasi cerita ini. Ada banyak sumber baik berupa literatur, film, maupun penelitian akademis yang memungkinkan kita memahami lebih dalam tentang Kuchisake Onna. Mari kita terus membuka jendela terhadap budaya Jepang dan memperkaya pemahaman kita tentang ketakutan, mitos, dan kompleksitas manusia melalui legenda seperti Kuchisake Onna. Terima kasih telah menemaniku dalam perjalanan ini. Sampai jumpa di petualangan selanjutnya.